Halo semua, kamu pasti sering kan mendengar ada yang mengatakan bahwa perspektif orang itu berbeda-beda. Nah, jadi apa sih perspektif itu? Perspektif adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu. Cara pandang ini dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung dari sudut pandang yang didasarkan pada pengetahuan, wawasan, atau informasi yang dimiliki orang tersebut. Materi ini adalah materi perspektif sosiologi, yang artinya kita akan mempelajari berbagai macam rangka berpikir para tokoh sosiologi terhadap fenomena atau realitas sosial. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Supaya dalam mengartikan suatu fenomena atau realita yang ada, kita tidak menarik kesimpulan secara asal, melainkan ada perspektif yang bisa kita gunakan, sehingga argumen dan pemikiran kita menjadi lebih logis dan berbobot. Dalam video ini, kita akan mempelajari 3 perspektif sosiologi dari 3 tokoh besar sosiologi, yaitu Karl Marx dengan perspektif konflik, Emil Durkheim dengan perspektif fungsional struktural, dan Max Weber dengan perspektif interaksionisme simbolik. Yang pertama, perspektif konflik dari Karl Marx. Karl Marx hidup di era revolusi industri 2.0. Pada era revolusi industri ini, terjadi perpindahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau pabrik-pabrik. Kekayaan diukur berdasarkan kepemilikan alat produksi, seperti bangunan pabrik, mesin-mesin pabrik, hingga tenaga manusia. Disinilah tampak terjadi kesenjangan. Mereka yang memiliki alat produksi akan menjadi bos, dan mereka yang tidak memilikinya akan menjadi buruh. Bahkan tenaga mereka dieksploitasi. Akibatnya, muncullah konflik yang disebabkan karena adanya stratifikasi. Pihak yang lemah ditindas oleh yang lebih berkuasa. Jadi, berdasarkan perspektif konflik ini, konflik terjadi karena adanya pertentangan dalam stratifikasi. Yang kedua, fungsional struktural oleh Emil Durkheim. Membicarakan tentang perspektif ini, maka berkaitan erat dengan adanya sistem. Sistem di sini kita artikan sebagai hubungan saling terkait antara satu unsur dengan unsur yang lain di masyarakat, di mana masing-masing unsur memiliki fungsi. Misalnya, dalam sebuah wilayah terdapat keluarga, RT, RW, dan kelurahan. Ketika seorang calon mahasiswa membutuhkan beasiswa, maka perlu ada surat pengantar dari RT, RW, dan kelurahan untuk mencetak bukti tanda layak memperoleh beasiswa. Jadi, berdasarkan perspektif struktural fungsional, semua unsur di masyarakat itu saling terkait. Dan apabila ada satu unsur yang bermasalah, maka akan mempengaruhi keberjalanan unsur lain dan sistem itu sendiri. Yang ketiga, interaksionisme simbolik oleh Max Weber. Perspektif ini menunjukkan adanya makna dalam interaksi yang terjadi di masyarakat melalui simbol-simbol tertentu. Saat berinteraksi, kita tentu akan melibatkan simbol seperti bahasa, ekspresi, gestur, bahkan benda yang memiliki makna tersendiri. Misalnya, orang yang mengerutkan dahi, kemungkinan dia sedang bingung. Rambu-rambu lalu lintas di mana terdapat huruf P dicoret berarti dilarang parkir. Simbol dalam kehidupan masyarakat juga dapat menunjukkan prestis atau status sosial seseorang. Misalnya, orang berpenghasilan tinggi memiliki mobil seharga 500 juta ke atas. Sedangkan orang berpenghasilan menengah memiliki mobil dengan harga di bawah 500 juta. Akan tetapi, bisa jadi orang berpenghasilan tinggi pun membeli mobil dengan harga di bawah 500 juta. Sebab baginya yang penting sesuai dengan kebutuhan. Jadi, perspektif interaksionisme simbolik ini melihat bagaimana simbol-simbol yang ada di masyarakat memiliki makna bagi pengguna simbol itu sendiri dan bagi orang di sekitarnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat terkait materi perspektif sosiologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.